Indonesia belum lockdown hingga saat ini. Mengapa? Halo Bedegers, kembali lagi dalam edisi Daber Bedah Berita. Angka kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Sampai pada 23 Maret 2020, jumlah pasien positif COVID-19 telah mencapai 579 kasus. Berkaca dari negara tetangga Malaysia dan Singapura, kedua negara tersebut telah melakukan lockdown untuk menghambat penularan virus corona. Namun mengapa pemerintah Indonesia belum melakukan lockdown sampai saat ini? Berikut ulasan selengkapnya. Berbagai pihak telah mendesak pemerintah untuk segera melakukan lockdown. Belakangan ini istilah lockdown memang ramai diperbincangkan. Bahkan hashtag lockdown menjadi trending topik di media sosial Twitter. Namun apa sebenarnya lockdown itu? Lockdown atau karantina wilayah adalah situasi di mana pemerintah melakukan pembatasan suatu wilayah atau daerah tertentu. Pembatasan ini terjadi karena kondisi darurat sehingga warga dilarang untuk masuk atau keluar ke suatu tempat. Sebuah negara yang melakukan lockdown berarti negara tersebut menutup perbatasannya, sehingga tak ada akses keluar masuk ke negara tersebut. Opsi lockdown dinilai penting untuk segera diambil pemerintah menghambat laju penyebaran COVID-19. Namun pemerintah masih mempertimbangkan dan menghitung dampak ketika lockdown diberlakukan. Lalu bagaimana kesiapan Indonesia untuk melakukan lockdown? Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa anggaran pemerintah untuk melakukan lockdown sudah siap. Hanya saja ketersediaan sumber daya manusia untuk distribusi bahan logistik jika terjadi lockdown masih menjadi kendala. Kemenko masih terus berkoordinasi dengan BNPB guna mempersiapkan berbagai skenario penanganan virus corona ini. Salah satu skenario yang dipersiapkan pemerintah adalah menampung seluruh warga di satu tempat. Kemudian memastikan pemerintah akan menyampaikan pasokan bahan pokok dan logistik agar kebutuhan masyarakat tetap tersedia. Lantas, mengapa sampai saat ini pemerintah belum melakukan lockdown? Pemerintah Indonesia saat ini belum akan melakukan lockdown dan masih sebatas menyerukan pembatasan interaksi sosial atau social distancing guna menghambat penularan virus corona. Pemerintah menilai bahwa social distancing masih cukup efektif membatasi penyebaran COVID-19. Di samping itu, dampak yang ditimbulkan juga tak terlalu ekstrim dibandingkan jika lockdown dilakukan. Senada dengan pemerintah, Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies, Yose Rizal Damuri, menilai bahwa lockdown belum terlihat efektivitasnya. Lockdown di Provinsi Lombardi, Italia misalnya, yang dimulai pada akhir Februari 2020. Namun hingga saat ini virus COVID-19 sudah menyebar ke berbagai tempat lainnya. Bahkan ketika pemerintah Italia memutuskan lockdown secara nasional, jumlah kasus COVID-19 baru di Italia terus mengalami kenaikan. Sementara itu juru bicara pemerintah RI untuk COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan bahwa opsi lockdown untuk memberantas penyebaran virus corona di tanah air terlalu ekstrim. Hal ini menjadi dasar Presiden Jokowi tak berpikir pada kebijakan lockdown. Dampak yang paling terasa ketika lockdown diberlakukan adalah kerugian dari sektor perekonomian. Masyarakat Indonesia masih banyak menggantungkan hidup dari upah harian. Sehingga jika kebijakan lockdown diberlakukan, aktivitas ekonomi akan mengalami kelesuan. Tanpa lockdown saja, saat ini COVID-19 telah memukul perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah saat ini sudah melemah mencapai angka 16.000 lebih. Sri Mulyani mengungkap bahwa wabah COVID-19 ini benar-benar memukul perekonomian Indonesia. Bahkan skenario terburuknya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa di posisi 0% jika dalam beberapa bulan ke depan wabah ini belum mampu diselesaikan. Hal senada diungkap Bima Yudhistira Adianegara dari Institute for Development of Economics and Finance. Menurutnya, pemerintah belum memiliki kesiapan terkait ketersediaan pangan jika lockdown dilakukan. Lockdown akan mengakibatkan arus distribusi barang terganggu dan mengarah pada terjadinya kelangkaan bahan pokok, khususnya menjelang Ramadan.
Harga bahan pangan juga akan mengalami kenaikan. Jika lockdown diterapkan di Indonesia, inflasi bisa tembus di atas 6% dan merugikan daya beli masyarakat seluruh Indonesia. Indonesia juga belum memiliki kekuatan dari sisi ketahanan pangan. Hal ini rentan memicu krisis jika pemerintah memberlakukan lockdown. Bahkan beberapa pengamat menilai bahwa krisis yang terjadi bahkan bisa lebih parah dari krisis 1998. Nah, pendengar, itulah tadi ulasan mengapa sampai saat ini pemerintah belum memberlakukan lockdown di Indonesia. Lockdown pada dasarnya adalah perluasan dari social distancing. Hanya saja, dampak yang ditimbulkan ketika lockdown jauh lebih ekstrim dibandingkan social distancing. Akan tetapi dari segi kesehatan, lockdown ampuh menahan laju persebaran virus. Semua masyarakat mau tak mau harus berdiam diri di rumah. Kebijakan ini akan membuat virus tak bisa dengan mudah menyebar dari satu orang ke orang lain. Namun pemerintah juga mempertimbangkan dampak lain ketika lockdown diberlakukan. Untuk itu mari bergotong royong, bersikap cerdas dan bijak dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Kita berdoa agar wabah penyakit ini cepat berlalu. Demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.